Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada subuh yang mulia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para al dan sahabat beliau sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sembari kita berniat i'tikaf di rumah Allah yang mulia ini, marilah sama-sama kita kembali mengikuti pengajian kita bersama, yaitu pengajian tahsin Al-Qur'an, tajwid Al-Qur'an, bagaimana kita membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaedah-kaedah ataupun sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu secara tartil. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada dua pertemuan sebelumnya sudah mencoba untuk membaca ataupun mempraktekkan cara membaca surah Al-Fatihah, dan sudah kita coba beberapa orang jemaah, dan insyaallah pada hari yang mulia ini juga kembali kita lanjutkan dengan seperti itu. Tetapi sebelum kita minta nanti siapa yang membaca, kita coba lihat beberapa hal yang coba kami perhatikan pada dua pertemuan yang lalu, yaitu kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, kesalahan-kesalahan yang banyak terulang ketika membaca Al-Fatihah. Yang pertama pada ketika membaca bismillah, Pak ya. Ketika membaca bismillahirrahmanirrahim itu rata-rata kita mendengar ya, itu pada lafaz Ar-Rahman ya, Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Nah, ini lagi-lagi masalah tebal dan tipisnya huruf, yaitu pada huruf ra, Pak ya. Sini masalahnya huruf ra. Nah, huruf ra itu sudah pernah kita sampaikan bahwa huruf ra itu dua kemungkinan. Kalau tidak dibaca tipis, maka dia dibaca tebal. Ya, jadi dia kalau tidak dibaca tipis tebal, kalau enggak tipis tebal, tidak ada di tengah-tengah. Tidak ada membaca ra itu antara tipis dengan tebal, tidak ada. Nah, maka yang banyak kita dapatkan, tanya ketika kita baca huruf ra-nya agak ragu-ragu. Nyo pu tebal pelipih. Kita baca itu antara tebal dengan tipis, sehingga tebal tidak masuk, tipis juga tidak masuk. Nah, jadi ragu-ragu kita. Ini yang perlu kita perhatikan. Maka hukum huruf ra di sini kita lihat dulu adalah kedua-duanya ini hukumnya tebal. Ya, kenapa tebal? Karena berbaris, Pak. Ya, karena berbaris fathah. Nah, ini sering kita dapatkan ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ra dibaca, bukan ra. Ya, ini yang harus diperhatikan di sini. Huruf ra yang ada di kata-kata Ar-Rahmanir-Rahim itu dibaca tebal. Nah, kalau huruf itu tebal, itu seperti yang sering kita sampaikan, maka vokalnya itu lebih dekat kepada O daripada kepada A. Jadi dia lebih dekat ke O memang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu tipis sekali. Ataupun tanggung tebalnya, atau tipisnya juga tanggung. Bismillahirrahmanirrahim, antara tebal dan tipis. Ini juga tidak boleh ya, harus kita tebalkan secara sempurna. Yang kedua,
pada ayat alhamdulillah. Di kata-kata alhamdu. Nah, ini sering Pak di sini. Kadang-kadang kita memantulkan lam, ale. Yang sering. Alhamdu, ya, ale. Kenapa kita pantulkan? Kadang kita baca cepat. Nah, cepat atau lambat bacaan itu tidak ada pengaruh dengan pantulan ini sebenarnya. Maka makin cepat kita baca, itu juga tetap ada jeda. Tidak boleh kita pantulkan. Ale. Nah, ini sering juga kita dapatkan ketika membaca alhamdu. Ya, alhamdulillahi. Kemudian alhamdulillahi. Di lillah ini. Di hi ini kadang-kadang enggak nampak. Alhamdulillahi rabbil. Apa yang terdengar? Yang terdengar? Iya. Alhamdulillahi rabb. Lagi dibaca ya. Ya kasrah. Nah, ini juga diperhatikan ya. Di sini ada ha, Pak. Jadi ha itu harus nampak anginnya. Alhamdulillahi hi. Nah, ini sering ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian dia ra. Nah, ini sama seperti yang di atas. Tebal juga, jangan dibaca rabbil, tapi dibaca ra. Sama dengan di atas, hukumnya tebal. Ar-Rahmanir Rahim sama dengan yang di atas juga harus kita perhatikan, ra-nya kedua-dua tebal. Maliki yaumiddin. Nah, Maliki yaumiddin Maliki yaumiddin ini ada yang menulis seperti ini ya. Kalau dalam mushaf itu tulisannya seperti ini, Pak, ya. Mimnya tidak dibuat seperti ini, tidak dibuat begini, ya. Tetapi kita perhatikan baris daripada huruf mim ini. Nah, mungkin kalau kita itu membaca di sini tidak ada yang pendek, tetapi yang kesalahan di sini berlebihan panjang. Jadi panjangnya terlalu lebih. Maliki yaum itu sudah lebih. Jadi di sini 2 harakat saja. Seperti yang kita sampaikan, hitungan 2 harakat itu sekali baca huruf 1 harakat. A itu 1 harakat. 2 harakat baca 2 kali huruf itu. A. Gabungkan duanya. Mim 2 harakat baca 2 kali. Ma gabungkan. Jangan dibaca maliki yaum, itu udah lebih. Nah, jadi ketentuannya setiap huruf yang ber2 harakat baca 2 kali dan gabungkan, maka gabungan daripada 2 huruf itu disebut dengan 2 harakat. Maliki yaumiddin. Ini tidak ada masalah, cuma di ma ini saja. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu, ini juga sering, yaitu pada tekanan pada iya. Ini jangan lupa ditekan iya. Jadi jangan datar, jangan dibaca iyyaka na'. Harus ada tekanan. Iya supaya nampak tasydid. Kalau seandainya kita baca dengan iya, Pak, ya. Ini tulisan iya seperti ini, iyyaka. Maka kalau kita baca iya, itu begini aja dia. Iyyaka. Maka beda. Ya, kalau kita baca ya ada tekanan pada ya, maka ya-nya ada 2 di sini. Ada 2 ya. Tapi kalau kita baca datar, tidak ada tekanan, itu ya cuma 1. Maka di sini agak fatal ya, kalau tidak kita tekan, ini mengurangi salah satu huruf dalam surah Al-Fatihah. Jadi kalau kita baca iya, itu kurang 1 huruf. Tapi kalau kita baca iya ada tekanannya, itu betul. Artinya huruf iya di sini ada 2 huruf. Mana tanda 2 huruf? Kita ingat saja setiap ada tasydid dalam huruf-huruf di atas huruf, itu tandanya ada 2 huruf yang digabung di situ. Nah, jadi kalau kita buka kembali ada 2 huruf. Ya, khususnya huruf ya di sini. Iyyaka na'budu. Na'budu juga mungkin agak sering ya. Na'budu di sini sering ini dipantulkan, Pak. Nah, ini jangan dipantulkan di sini.
Iyyaka jalan saja. Jangan dipantulkan pada ketika membaca huruf ain. Iyyaka na'budu. Wa iyyaka nasta'in juga sama dengan di belakang. Kemudian di nasnya. Nah, di sinnya itu di sin itu juga harus dibaca betul. Wa iyyaka alirkan suaranya. Jangan ditahan ataupun jangan diputuskan. Nah, ini yang kemarin membaca juga ada beberapa orang. Kita perhatikan memutuskan bacaan sin dengan ta. Ya. Kalau kita bacanya sambung, wa iyyaka nasta'in. Itu betul seperti ini tulisannya. Tapi kalau kita potong, wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in, dipotong sinnya, maka tulisannya begini. Nah, lagi nyo. Nas sendiri, ta'in kedro. Ini sudah salah bacaannya. Maka jangan kita potong sin itu, ya. Wa iyyaka nasta'in. Kemudian selanjutnya ihdinas siratal mustaqim. Ini juga di awal ini sering ihdina itu aliran pada huruf H, Pak. Ya. Huruf H itu huruf sama seperti yang di atas ini. Ya, sama dengan huruf sin juga mengalir hurufnya. Ihdina tidak boleh dibaca kuat sekali. Alirkan. Ihdinas sira. Jangan dibaca ya, jangan ditahan suaranya. Alirkan saja sama dengan huruf sin. Ihdinas sira juga sama, huruf tebal. Huruf ta, huruf sad huruf tebal, ra huruf tebal, ta juga huruf tebal, Pak. Ihdinas sirata. Jangan ihdinas sirata. Tiga-tiganya tebal. Sad, ra dan ta. Tiga-tiganya huruf tebal itu. Ihdinas siratal mustaqim. Di al-mustaqim sama dengan nasta'in di atas. Juga jangan diputuskan angin pada sinnya. Ihdinas siratal jangan dipotong. Kalau dipotong tulisannya seperti di atas. Mus sendiri, taqim sendiri. Mustaqim. Jangan dibaca mustaqim. Itu beda cara kita baca, juga akan berefek kepada tulisannya. Selanjutnya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Yang lain sudah sama saja. Di an'amta ini yang juga sering nun dan mim yang kadang-kadang dipantulkan di sini. Siratal ladzina kadang-kadang ini juga sering. Maka jangan dipantulkan ketika membaca nun dengan mim. Sama dengan di atas itu, di al tadi. Alirkan saja. Alham, an'am, alham, sama itu. Ya, durasi bacaannya, cepat bacaannya sama antara an'amta dengan alhamdu di atas. Alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nah, ini dua kata lagi, ghairi dengan al-maghdu. Al-maghdu. Ini dua-duanya ghin, Pak. Nyoba ghin yo. Ghin yo sering sekali kita dengar. Ghin ini dibaca dengan tipis. Ghain. Ya. Huruf ghin yang pertama kita sudah tahu tempatnya, sama dengan kha. Keluar dari ujung tenggorokan. Ya, sebelum lidah, sebelum pangkal lidah itu namanya ujung tenggorokan. Kha dan gha. Jadi bukan gha, ya, bukan gha, gha. Vokalnya ke o, jangan ke a. Kalau kita bawa ke a, otomatis keluar tipis. Gha, bukan gha, tapi gha, tebal.
Maka ketika membaca ghairil ini juga sama dengan maghdu. Ghairil tebal. Jangan dibaca ghairil itu beda. Ya, satu tebal, satu lagi tipis. Nah, jadi itu yang ada di sering kita dengarkan kadang-kadang di ghairil itu dibaca agak tipis sedikit. Nah, kemudian di waladhdallin yang terakhir itu huruf dhad huruf tebal dan juga dhad itu dibaca sepanjang 6 harakat ya karena dia mad lazim. Jadi inilah beberapa kesalahan-kesalahan yang sudah kita coba dengarkan 2 minggu yang lalu yang sering terus terulang-ulang ya dan yang paling banyak kalau kita lihat di sini adalah yang paling banyak bermasalah itu ketika kita membaca huruf tebal. Nah, kita masih ketika membaca huruf tebal masih ragu-ragu ya mentang antara-antara kan tebal kan lipih dia baca ke tengah-tengah ya bukan tebal bukan tipis. Jadi inilah beberapa kesalahan yang coba kita perhatikan sama-sama ketika kita membaca surah Al-Fatihah supaya bacaan Al-Fatihah kita itu lebih sempurna. Mungkin selama ini sudah bagus, sudah sempurna, tetapi bagaimana kita berusaha agar bacaan kita itu lebih sempurna lagi dan agar ibadah kita itu juga lebih sempurna nantinya. Nah, sekarang kita coba untuk membaca. Kalau ada yang mau membaca, kita persilahkan. Ada Pak yang membaca? Ustaz Munawir, insyaallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, masyaallah. Amin. Ya, bacaannya sudah bagus, tapi ada beberapa hal nanti sebenarnya yang perlu diperhatikan. Alhamdulillah huruf tebalnya sudah bagus, artinya sudah tidak ada masalah. Cuma satu tadi huruf tebal yang agak kurang tebal sedikit di terakhir pada bacaan maghdu. Ya, ghairil sudah bagus, gha sudah tebal, maghnya agak tipis sedikit. Ya, kemudian tadi pada alhamdu agak terpantul Pak sedikit ya. Ini diseret lagi nanti dicoba kita alirkan lagi suaranya ya. Kemudian pada ketika membaca ra juga tadi agak cepat ya, juga diseret sedikit. Ar-Rahma dan yang agak nampak tadi ketika membaca iya tadi. Ini kurang tekanan ya, agak ditekan lagi. Iyyaka Nah, coba dibaca sekali lagi. Kita ulang lagi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Berarti ini untuk membaca mim him itu 6 harakat. Berarti harus sama semua itu, ya. Jadi kalau kita baca di ujung itu rahim. Kalau kita baca 6, maka dari ayat pertama sampai dengan ayat terakhir harus 6. Ya, jadi tidak boleh dikurangi. Alhamdulillahi Rabbil
Ya. Ar-Rahman Diseret sedikit. Ar-Rahmah. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Wa iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka Jangan wa iya, ditekan. Iyyaka na'budu wa iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diusahakan antara sin dengan ta, nasta itu jangan terputus. Wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita kata dari wa iyyaka nasta. Wa iyyaka nasta'in. Ya. Ihdina Haknya Ustaz, jangan dipantulkan. Ihdina. siratal mustaqim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ya. ghairil maghdubi Itu tebal lagi. Ghairil tebal long. Mau ke atas. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah. Tadi di alham ya. Jangan dipantulkan lagi, Pak Ustaz ya. Kemudian Ar-Rahman juga tadi seret. Iya ya. Ditekan. Tadi di nasta'in itu masih agak kurang Ustaz ya. Nanti dicoba lagi. Usahakan nasta. Nasta artinya antara sin dengan ta itu jangan baik putus ya. Nasta'in, nasta. Beda dengan kita baca nasta. Kita baca nasta itu putus bacaannya. Jadi habis sin langsung ta. Nasta'in. Sama juga dengan mustaqim nanti ya. Nasta'in. Kemudian ihdina juga tadi diseret lagi pada huruf H. Huruf H ini huruf yang mengalir ya. Diseret. Kemudian terakhir di al-maghdu itu tadi sudah betul, cuman yang pertama tadi ditebalkan lagi. Allah. Insyaallah. Ya, silakan. Lanjut. So lembunan, Pak, lembunan. Lukman. Kah, lanjut. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masya Allah, nyoh hana salah, sabuh hana salah, Masya Allah luar biasa, ya. Bacut tagai bak na'budu untuk, ketika baca na'budu itu nyan agak ijak bacut mentah, ya. Wa iyyaka na'budu. Yang lain kan sempurna. Cina ulang 3 6 mentah. Iyyaka na'budu. Ainnya agak mengalir, Pak, ya. Iyyaka na'budu. Ya, Masya Allah. Agak na'budu berarti. Jadi kita baca ain pada na'budu itu sama dengan kita baca lam tadi, al di awal, ya. Al na' sama, ya. Lama bacaannya itu sama. Al sama juga di an'am, na'budu. Di ain agak lebih diseret. Nah, yang lain insyaallah ka sempurna bacaan. Tebal tipis sudah bagus, ya. Kemudian juga huruf juga sudah sempurna. Panjang pendek juga sudah bagus. Insyaallah. Barakallahu fiik. Siapa lagi yang mau membaca? Ada lagi, Pak, yang membaca, silakan. Mungkin ke sana coba dikasih, Pak. Ada yang membaca? Yang belum ya, Pak, yang belum baca silakan biar dapat semuanya. Belah mana yang baca, Pak? Dah. Sini jawab. Sebutkan namanya, Ustaz, ya. Erik, ya. Ya. Insyaallah bagus. Sudah bagus Ustaz bacaannya, tapi nanti ada beberapa hal ini yang perlu diperhatikan. Terutama huruf tebal tipis, ya, di Ar-Rahman, Ar-Rahim, juga nanti di Surata. Nah, coba diulangi lagi Ustaz, dari bismillah, jangan cepat-cepat, ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini ditebalkan lagi. Jangan dibaca arra. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Maliki yaumiddin.
i-nya itu agak ke i sedikit. Ya. Jadi ditipiskan lagi. Jangan terdengar seperti i. Iya, jangan iya. Nah, coba ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Kemudian di sin, Ustaz agak ke shin sedikit, ya. Sin itu persis seperti s dalam bahasa Indonesia. Sa, ya, saya. Wa iyyaka nas, jangan dibaca nash, itu agak dekat ke shin sedikit. Coba diulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba nas. Nas. Ya, nas, ya. Dia beda sin dengan shin. Kalau sin itu di ujung lidah, ya. Ujung lidah berada di belakang gigi seri. Sa. Sedangkan shin itu fokusnya itu di tengah lidah. Ya, tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas. Sya. Nyatanya paduh manoknya shin, pakai shin. Ya. Itu kalau shin itu pakai shin. Tapi kalau sin itu di depan. Sa. Sya. Sa, sya. Nah, coba diulangi, agak dibedakan lagi antara sin dengan shin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Ta-nya lebih tebal lagi, sama dengan shad. Ihdinas sirata, sama dengan ra tadi belakang. Ra, ta tebal terus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Juga shad agak lebih ini lagi jauh sedikit daripada shin. Sui. Jangan shi, sui. Itu shi itu. Sa, sui. Sa, so. Bedakan antara sa dengan shad dan shad dengan shin. Ya, kalau shin itu di tengah. Ini shad dengan ujung lidah saja baca. So. Itu. Sui. Itu sui. Ya. Di maut tebal lagi. Di maut juga jangan diseret. Ya. Jangan dipantulkan tapi diseret. Ghairil mau. Alirkan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, amin. Insyaallah. Barakallah. Pertama tadi saat di Ar-Rahman, ya, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahim. Itu ra-nya tebal. Nah, kemudian juga sama di ayat yang kedua, di ayat yang ketiga Ar-Rahmanir Rahim. Iya tadi i-nya agak ke i sedikit, ya. Nah, jadi itu ditipiskan lagi. Bukan di tekanan pada ya sudah betul. Cuma di i-nya itu agak ke e sedikit. Nah, kemudian nasta'in tadi ini agak nanti coba dilatih-latih lagi Ustaz. Bedakan antara sin dengan shin, shad dengan shin, ya. Jadi kita ingat saja kalau bedanya sin dengan shad itu sama-sama berada di ujung lidah. Sa, so itu sin dengan shad. Sedangkan huruf shin itu di tengah lidah, sya, belakang dia. Sya, sa, sya, so. Nah, jadi agak beda jauh sebenarnya, ya. Maka kadang-kadang mungkin agak tercampur itu. Nasta'in. Nasta'in tadi sin dengan shin, ya. Kemudian tadi ihdinas sirata itu ta-nya agak kurang tebal, nanti ditebalkan. Ta kurang tebal. Kemudian tadi
siratal ladzina an'amta alaihim ghairil al-maghdu tadi ya. Di al-magh ghin sukun itu dialirkan dan juga tebal. Huruf ghin huruf tebal. Ya, selesai. Ya, ada lagi yang mau membaca? Kalau ada silakan. Ya, siapa lagi membaca? Ada yang baca? Agak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, masya-Allah. Kalau enggak Ustaz, Imam Buno bacut tentang ba'al alham, kemudian ba'ih benar. Antara pantulan-pantulan kita pegang benar Syekh al dengan ih itu agak diseret lagi ya. Cina ulang 3 detik dari bismillah, lebih sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ba'hanya ihdina alirkan ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ba huruf dhad nya makin trip bertebal laju. Baik terbuka li. Waladh balik baik dah li. Menyotahah je kelipih. Waladh ghairil dari ghairil. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang bak ujung kan terbuka. Baik terbuka li ujung. Maka lam mentang bol. Baik bol. Yang terbuka lagi yang. Yang terbuka lagi yang bot je dari tepas je kelipih. Ya. Tapi watena pindah mentang bol. Bak lam dia dah buka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang betul. Yang han terbaik, yang lam han terbaik mulai lagi nya. Kadang-kadang tanya takut terbaik lam Takut terbaik lam jadi tak buka lebih awal. Orang dah pindah hantar ke dari dhad ke lam supaya lam lipih terbuka ada bak ujung dhad. Menyo lagi nya ka salah bak dhad, kan salah maksudnya ka kurang sifat dhad. Jadi seharusnya sifat dhad itu sempurna tebalnya.
Kamu buka baca buat ujung. Ya. Waladdallin. Jadi kamu beda buat ujung. Ini enggak betul Ustaz. Ya. Insyaallah. Mulin buat huruf tebal. Coba. Huruf H diseret ya, huruf H. Lasan, bismillah. Ya, Nalam yang baca sebelum kita baca surah pendek, mungkin mentang malai-malai ya. Boleh sebelum kita ini boleh Ustaz. Pakai unjuk mic entah. Oh gitu. Ya. Ya, itu namanya ya dalam pembahasan tajwid nanti itu mengenai masalah hamzah wasal namanya ya. Jadi hamzah itu nanti ada dua, ada hamzah qata ya, ada hamzah wasal. Hamzah ada dua. Hamzah yang pertama qata ya. Yang kedua wasal. Apa bedanya? Kalau qata itu hamzah yang dia tidak berubah-ubah ya. Dia selalu ada. Ya, misalnya kita baca pada bacaan wala ta'kulu misalnya ya. Ta'kulu. Ini hamzah di sini kan? Hamzah ini namanya hamzah qata ini. Kenapa qata? Qata itu artinya pasti, dia tidak berubah-ubah. Dia ada selalu. Ya, kita baca setiap hamzah yang tidak berubah-ubah itu namanya hamzah qata. Nah, sedangkan hamzah wasal itu adalah hamzah yang kadang dibaca, kadang tidak. Ya. Bedanya apa? Bedanya biasanya letak Ustaz. Ya. Kalau hamzah qata itu letaknya kalau tidak di tengah di akhir dia. Itu hamzah qata. Sedangkan hamzah wasal dia beradanya di awal kata. Ya, seperti tadi contohnya ittabi'u ya. Hamzah wasal itu adanya di awal kata. Untuk apa hamzah wasal itu? Untuk memudahkan kita biar satu kata itu bisa kita baca. Misalnya tadi kata-kata ittabi'u itu dasarnya begini, ya. Kalau lihat igoji. Nah, ini dasar dari tabi'u begini. Ada ya. Ittabi'u. Ya. Coba kita baca ini. Bisa kita baca? Enggak bisa kita baca ini. Ya. Hanji dah bacanya lagi nyo. Bi'u. Kan hanji dah baca. Jadi makanya adalah hamzah wasal itu. Ya. Jadi hamzah wasal itu untuk untuk membuat kita bisa membaca ta ini. Tadi memang bukan sukun, memang sudah bertasydid begini. Bertasydid pun enggak bisa kita baca kan? Misalnya kayak tadi begini. Gimana kita baca itu? Dua-dua ta, bi'u. Enggak bisa kita baca. Jadi agar ini bisa kita baca, dihadirkanlah hamzah ini. Ya, alif ini namanya. Jadi hamzah wasal namanya. Hamzah alif ini ya,
itu ada ketika kita baca di sini saja. Artinya ketika kita mulai bacaan dari dia saja. Tapi kalau misalnya kita masukkan sebelumnya mina, coba dibaca. Ya, mani boleh, mani, jangan mina. Manit tabi'u kan? Dibaca enggak hamzah ini? Tidak dibaca lagi. Nah, makanya dia hamzah wasal itu kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Ya. Adanya dia itu hanya untuk membantu kita supaya bisa membaca huruf yang dimulai dari sukun. Ini tadi kan tak ini sukun, ya. Tasydid itu artinya dua, ada huruf satu sukun, satu berbaris. Jadi huruf pertamanya tetap sukun. Jadi huruf sukun itu tidak bisa dibaca, Pak. Nah, contoh lain misalnya hamzah wasal itu pada bacaan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, ya. Irji'i, ya. Irji'i ila rabbiki. Ini juga sama. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, ini juga hamzah wasal. Kalau kita baca di sini dia boleh dibaca tetapi kalau disambung dengan sebelumnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i, tidak lagi dibaca tu irji'i, tapi disambung terus bacanya nafsul mutmainnah turji'i, hilang ininya. Ya, hilang hamzahnya ini, hamzah wasalnya. Itulah disebut dengan hamzah wasal. Kemudian ketentuan, tadi yang pertanyaannya, ketentuan bagaimana kita tentukan barisnya. Nah, sebenarnya untuk mengetahui ini yang pertama kita harus punya dulu ilmu bahasa Arab, ya. Khususnya ilmu mengenai perubahan kata dalam bahasa Arab disebut dengan ilmu saraf. Ya, dalam bahasa Arab itu ada dua ilmu, ada nahwu, ada saraf. Nahwu itu untuk tahu baris akhirnya apa. Kalau saraf itu perubahan katanya. Tetapi ada cara mudah di sini, Ustaz. Ya, biar kita enggak bingung, ada cara mudah. Bagaimana cara mudahnya? Lihat saja huruf, ya. Huruf ketiga daripada ini. Ini. Huruf kedua, ya. Ini, jim ini. Dengan b ini. Lihat huruf kedua daripada susunan huruf itu. Kalau huruf kedua ini kasrah, maka ini kasrah. Kalau huruf kedua ini kasrah juga, ini kasrah. Tapi kalau ini dhammah ataupun ini fathah, maka dimulai dengan fathah atau dhammah. Nah, jadi lihat saja susunan hurufnya. Baris kedua, huruf kedua daripada susunan kata itu, susunan kata ini, apa barisnya? Kalau fathah, fathah, kasrah, kasrah, dhammah, dhammah. Nah, itu cara mudahnya, ya. Utlu, ya kan? Nah, utlu kan nggak bisa kita baca itlu. Ya, tetap dibaca utlu. Kenapa? Karena lamnya dhammah. Ya, huruf kedua daripada susunan katanya. Jadi kalau kita lihat huruf keduanya seperti itu, maka samakan saja barisnya, ya, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Kalau membaca hadis yang paling penting begini, Ustaz, ya, yang paling penting adalah dia dalam ilmu tajwid itu kan ada 5, ya, ada 5 pembahasan. Pertama makharijul hurufnya, sifat hurufnya, panjang pendek, gunnah dengan waqaf, ya. Dalam membaca hadis cukup 2 saja diperhatikan. Makharijul huruf dengan sifatnya. Jangan terbalik-balik antara satu huruf dengan huruf lain. Jangan terbalik, tidak ada beda antara sin dengan shad. Makanya dulu kalau kita baca kitab-kitab tentang masalah ilmu hadis dulu, ya, dulu ada larangan, memang ada larangan bagi orang yang tidak betul bacaan bahasa Arabnya untuk meriwayatkan hadis. Makanya juga sekarang seperti itu. Artinya tidak boleh bagi kita membaca hadis dengan cara dengan huruf yang tidak sempurna. Misalnya kita baca sin seperti shad, ya. Kita baca ain dengan hamzah misalnya. Seperti hadis innamal a'malu binniyat. Kita baca dengan innamal a'malu. Ya, a'mal beda artinya. Kalau a'mal segala perbuatan, kalau a'mal segala mimpi, ya, segala keinginan. Nah, jadi akan berubah.
Tapi kalau panjang pendek nggak mesti. Jangan juga nanti kita baca, dia ada baca hadis, kata baca trip danyo. Innamal a'malu binniyat. Ya, Nabi baca. Ya. Jadi ada yang harus kita ikuti dan juga ada yang tidak perlu kita ikuti dalam membaca hadis tentunya. Ya. Kalau hadis lebih contoh ke bahasa Arab biasa. Ya, bahasa Arab biasa. Yang penting jangan dibedakan saja antara satu huruf dengan huruf lain. Jangan gabung-gabung hurufnya. Ustaz, benar ya? Ini Ustaz, antara bacaan sakta dengan waqaf Ustaz. Yang sering mungkin menurut saya ada sedikit kekeliruan ketika orang azan. Ketika membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, roh itu kan tumah atau bukan? Iya, Allah. Tidak mati, Ustaz. Harusnya kalau tidak diwakaf, kalau diwasal itu kan ruh. Allahu Akbar Allah. Jadi dibaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya. Harusnya kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Itu bagaimana Ustaz? Begini Pak ya, dalam masalah itu sebenarnya ya, kalau kita lihat secara tulisan memang itu di situ Allahu Akbaru ya, itu akbaru sebenarnya. Tetapi dalam azan ya, kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih ya, itu dijelaskan memang tentang itu, tentang yang Bapak tanyakan itu dijelaskan mengenai apakah kita azan itu kita baca ru ataupun lebih bagus kita wakafkan saja. Ya, kita wakaf dalam artian kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau di wakaf seperti itu, apa bedanya dengan sakta? Itu kan nafasnya tidak. Ya, tidak. Begini Ustaz ya, karena ini bukan Al-Qur'an ya, maka dia tidak berlaku hukum itu. Nah, jadi seperti yang pernah kita sampaikan adalah sakta kemudian hukum-hukum khusus itu khususnya dalam Al-Qur'an. Nah, sedangkan di luar daripada Al-Quran, dalam azan, ya, dalam doa, dalam iqamah kita, dalam apapun yang kita baca di luar daripada, bahkan walaupun ayat Al-Quran kita bawa di luar daripada Al-Quran, kadang-kadang kita baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan juga ayat Al-Quran. Boleh nggak kita baca dengan cepat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati? Boleh, karena kita sedang membaca doa, bukan memposisikan dia sebagai ayat Al-Quran. Makanya penempatannya itu harus jelas. Kalau dia sebagai Al-Quran tidak boleh diganggu gugat. Saktah itu tidak ada di luar Al-Quran. Ya, dalam bahasa Arab tidak ada namanya saktah, khusus ada dalam Al-Quran. Nah, kemudian ketentuan dalam masalah adzan tadi itu juga sudah dijelaskan. Artinya boleh ya, boleh kita baca Allahu Akbar itu lebih bagus, dan boleh juga kita potong. Allahu Akbar juga boleh. Cuman ya, makaji kadang-kadang menyota dengar orang azan di Arab, di Arabnya hana irama azan. Mungkin beda dengan di Masjid Madinah dengan Masjid Haram ya. Di masjid yang lagi tanya masjid biasa, bukan masjid raya, yang datar azan. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, ba ujung tak panjang bacut. Nah, makanya juga kalau di kita kadang-kadang karena kita ikuti irama sehingga enggak nampak ada pemisah antara Allahu Akbar dengan Allahu Akbar selanjutnya. Ya. Jadi itu sudah ada penjelasannya, boleh dua-dua. Boleh kita baca dengan sambung. Kalau sambung berarti jadikan ru, jangan dibaca ra. Ada sambung, ada baca ra Allahu Akbar, bukan. Allahu Akbar, ataupun pisah. Allahu Akbar. Boleh dua-dua. Ya, seperti itu. Ya. Amin. Pertanyaan pertama, apakah amin itu ayat Al-Quran? Ya. Yang kedua, hak-haknya itu, karena ada yang menjelaskan kalau hak-hak berbeda itu Lain artinya. Ya. Ya. Ya.
Ya. Ya, bagus pertanyaannya. Mungkin ya. Ada yang Ya. Oh ya, ini sebenarnya juga sudah pernah kita sampaikan ya di awal-awal kita mulai pengajian mengenai amin ya. Ketika kita membahas mengenai hukum tajwid ini berlaku di mana saja. Tadi termasuk yang kita jelaskan tadi. Yang perlu kita tahu adalah hukum tajwid yang kita bahas ini itu khusus berlaku dalam Al-Qur'an saja. Ya, tidak berlaku kepada kata, doa, bacaan apapun yang di luar daripada Al-Qur'an. Walaupun dia juga bagian daripada Al-Qur'an. Ya, seperti tadi Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita baca doa biasa, enggak mesti kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Enggak mesti seperti itu. Nah, termasuk amin, Ustaz. Amin ini dia bukan ayat Al-Qur'an. Ya, bukan Al-Qur'an. Kalau ada di Al-Qur'an, kalau ada dalam ayat Al-Qur'an sudah ditulis di mushaf. Coba kita lihat di mushaf tidak ada yang menulis. Kecuali mushaf Indonesia biasa dibuat sedikit di ujung, ya. Sehingga mengenai cara baca amin ini sebenarnya tidak ada patokan khusus, ya. Artinya yang penting kita paham bahwa apa yang kita aminkan itu adalah artinya Allahumma stajib. Ya Allah, perkenankanlah doa kami, ya. Perkenankanlah doaku. Tetapi walaupun tidak ada ketentuannya, artinya dia bukan ayat Quran, ada juga cara yang lebih tepat, ya. Bagaimana yang lebih tepatnya? Ya, boleh kita baca ya amin a 2 harakat min 2 harakat, ataupun a 2 harakat min boleh 4 boleh 6. Amin sama 2 harakat. Amin 4 harakat minnya. Amin 6 harakat. Yang tidak boleh amin ya. Itu lebih parah lagi. Ataupun nanya ubah aman, kan amin aman baca. Nah, itu memang tidak boleh ya. Artinya kenapa seperti itu ya? Karena minimal a itu 2 harakat. Jangan juga dibaca amin hilang. Amin boleh 6. Amin sama 2 harakat. Amin 4 boleh juga. Ya. Jangan digabung. Karena kalau digabung kan Allah dari dasar Allahumma stajib, ya Allah perkenankan doa kami, jadi amin itu aman artinya. Karena ada ayat Quran lain, la tadkhulunnal masjidal harama aminina, ya. Dalam keadaan kamu aman. Jadi amin itu juga kalau salah kita baca juga jadi maknanya aman. Ya. Nah, jadi dalam membaca itu walaupun tidak ada ketentuan, artinya harus misalnya harus amin ya. Amin ataupun bagaimana, tidak ada ketentuan yang khusus sebenarnya. Yang penting kita tahu apa yang kita baca itu adalah ya Allah perkenankanlah doa kami, tetapi juga jangan keluar dari kaidah itu. Jangan keluar daripada kaidah bahasa Arab. Nah, seperti itu. Mengenai amin tadi kan ada penjelasan juga kalau dia tidak ada mat waktu kita baca, misalnya amin adalah terpercaya seperti Muhammad al-Amin, berarti Muhammad yang terpercaya. Iya, betul. Amin itu kan terpercaya. Iya. Sedangkan seperti yang aman tadi Nyaka lain loh, Ma. Lain lagi. Ya. Betul. Menurut penjelasan di terutama di YouTube, dia macam pengertian. Iya. Yang terpercaya, yang kabulkanlah. Iya, betul. Yang aman. Ya. Tapi memang ada yang memang mencoba menjelaskan itu lebih detail. Sebenarnya begini, Pak ya. Kalaupun kita berbeda sedikit dalam masalah membaca itu tidak akan berpengaruh kepada sholat, tidak. Kenapa? Karena kembali lagi kepada dasar kita sekarang berbeda di mana? Berbeda dalam masalah Al-Quran atau bukan. Kalau dia bukan Al-Quran nggak jadi masalah, ya. Kecuali kalau dia Al-Quran. Makanya dalam sholat itu menyosalah baca doa akiban. Hanam daleh. Ya, kenapa? Misalnya kita salah ketika kita baca Allah takbiratul ihram doa iftitah. Kadang-kadang yang seharusnya
hurufnya sin kita baca sad, apakah salat kita batal? Tidak. Nah, itu kan kita berbicara masalah itu. Mengenai masalah salat kita itu lebih sempurna dan tidak sempurna, memang seharusnya itu kita ikut yang lebih betulnya. Nah, makanya maksud yang saya sampaikan, sebenarnya pada bacaan amin ini tidak ada ketentuan khusus. Kenapa? Karena dia bukan Al-Quran. Nah, karena itu saja. Mengenai yang lebih tepatnya, seperti yang kita sampaikan, amin boleh 2 harakat, ya, boleh 4, minnya boleh 6. Yang penting a-nya 2. Nah, baik dah baca, ataupun minnya juga jangan dipendekkan lagi orang pegang penuh, amin. Itu artinya aman. Nah, seperti itu, ya. Oke, terakhir ya, panjang li. Nyo. Ya, betul. Memang benar ya, memang lafaz azan sendiri itu sebenarnya bukan ayat Al-Qur'an, tapi dia hadis, Ustaz, ya, Pak ya. Dia hadis karena memang ada sahabat yang bermimpi mendengar lafaz seperti itu, kemudian dia coba baca, Umar bin Khattab, Rasulullah mendengar dan Rasulullah mengiyakan lafaz seperti itu. Nah, kemudian dalam hal-hal yang seperti ini yang di luar daripada Al-Qur'an, ya, ketika kita sudah mencukupi 2 syarat tadi, bacaan hurufnya sudah pas, sifat hurufnya sudah pas, itu sudah aman kita. Kadang-kadang hinona yang azan hana irama, jud, alhamdulillah. Yang penting tadi huruf tadi sudah betul, sifat huruf sudah betul. Jangan asha dibaca asha, ya, shin dibaca dengan sin. Artinya begini, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang dengan syarat itu sempurna. Masalah lebih daripada syarat itu untuk menyempurnakan, untuk memperindah, itu ya silakan, nggak masalah. Seperti yang dilombakan. Dilombakan itu yang pertama dinilai kan nanti ada beberapa penilaian. Yang pertama dinilai adalah makharijul hurufnya. Ini sinnya betul nggak? Ketika dia baca akbar itu apakah dianginkan atau tidak kafnya? Oh, dianginkan, itu betul. Kalau tidak dianginkan dikurangi. Baru kemudian penilaian yang kedua mengenai masalah lagunya, iramanya. Nah, jadi walaupun dia diperlombakan, tetapi ada beberapa kriteria. Menyo salah, menyo ketika dia azan asha dibacanya dicoret laju nama. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan aturan. Kalau sudah sempurna dari segi hurufnya, baru dilihat dari segi irama, dari segi lagu. Kalau dua-duanya bagus, baru itu yang diambil, kan seperti itu di perlombaan. Jadi walaupun tidak ada dalam ketentuannya, tetapi ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi. Lagi tanya semayang, menyokah sempurna rukun, masalah sunnah hana sempurna hanam dalek. Menancit azan, menyo huruf ka betul, sifat huruf ka betul. Masalah panjang pendek kadang-kadang dalam membaca, dalam bacaan-bacaan salat itu tidak mesti lagi. Seperti yang pernah kita baca sebelum Ramadan kemarin, kita baca masalah at-tahiyat itu, ya. Jadi at-tahiyat itu yang cukup, yang perlu adalah cukup syarat-syaratnya, hurufnya jelas, sifatnya jelas. Masalah panjang pendek enggak jadi masalah. Nun sukun ataupun ada gunnah enggak jadi masalah. Nah, jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Oh, kalau mau lebih silakan. Nah, lagi benar masalah amin tadi. Ada syarat yang harus dipenuhi. Apa syaratnya? Harus seperti ini. Oh, mau dilebihkan 2 harakat, 4 harakat boleh. Mau dibaca 6 harakat juga boleh. Yang penting baik dah balik-balik kita. Nah, laginya. Ya. Sangka madaino ka 6:30. Demikian ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nyo insyaallah minggu ke benar beramelom yang baca ya. Nyo baik malai-malai ni, nyo malai agak susah dibecut ya. Karena kan seperti yang pernah kita sampaikan di awal, tanyo tujuan daripada tabutnya baik dah pegah jiuh minimal al-Fatihah le betul ya. Mam menyo hanadakeun gimana cara ini kau betul saatnya mah hanadakeun gimana doa pegah betul itu salah ya. Jadi minimal kita baca saja, kita anggap saja kita di sini sama-sama watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita sama-sama berwasiat, kita kita mengingat-ingatkan atas kesabaran
dan mengingatkan atas sama-sama mengingatkan atas kebenaran, ya. Jadi kalau itu pegangan kita, insyaallah kita tidak merasa malu, tidak merasa tangganya lebih hebat daripada lun, hana mesti lagi nya, ya. Dengan kita belajar, insyaallah kita lepas. Kadang-kadang bro tak bacaan kita nyo, tapi dengan kadang-kadang dengan tatim but ino tiga nyo ke Allah Subhanahu wa taala beri berkah kepada kita nyo, sehingga angkat derajat kita nyo dengan Al-Qur'an, ya. Maka demikian, terima kasih atas segala perhatian. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.